Halo sahabat-sahabat Siarantara. Dalam petualangan melintasi Laut Tengah yang penuh intrik dan keberanian, hari ini kami akan menjelajahi keberanian seorang tokoh legendaris yang telah memperkaya dunia dan kisahnya yang tak terlupakan. Dia adalah Khairuddin Barbarossa, seorang bajak laut yang menjadi panglima laut terkenal pada abad ke-16. Barbarossa bukan hanya seorang bajak laut tetapi juga seorang pahlawan, penjelajah, dan pengikut setia Kesultanan Utsmaniyah. Kehidupannya yang luar biasa penuh dengan petualangan daun lautan biru yang luas, di mana dia melawan kapal-kapal musuh dan memimpin armada yang kuat. Namun pertanyaannya yang selalu muncul adalah, apakah Barbarossa seorang pahlawan atau penjahat? Hari ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut sambil mengungkap sejarah yang menarik. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Setelah tumbuh sebagai seorang pelaut yang berpengalaman, Khairuddin Barbarossa bersama saudaranya Aruts dan Ishak memulai sebuah petualangan yang penuh bahaya sebagai bajak laut. Mereka adalah trio bajak laut yang menjadi mimpi buruk bagi kapal-kapal musuh di seluruh wilayah Mediterania. Dengan kapal-kapal berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan meriam dan kru yang handal, Barbarossa dan saudara-saudaranya meneror perairan Mediterania. Mereka memaksa kapal-kapal pedagang dan militer untuk membayar upeti atau menghadapi serangan mendalam yang dapat mengakhiri segala sesuatu dalam sekejap. Pada saat itu, Mediterania menjadi medan perang yang penuh dengan ancaman bajak laut, dan Barbarossa dengan reputasinya yang mengerikan menjadi salah satu pemimpin bajak laut yang paling terkenal di wilayah itu. Pencapaian terbesar Barbarossa sebagai bajak laut adalah ketika mereka berhasil menaklukkan kepulauan Kepausan di lepas pantai Yunani. Ini menjadi pangkalan penting bagi operasi bajak laut mereka dan memperkuat kendali mereka atas Mediterania Timur. Selama bertahun-tahun, Khairuddin Barbarossa dan saudara-saudaranya telah menjadi momok yang menakutkan bagi kapal-kapal di Laut Tengah. Tetapi pada tahun 1516, kehidupan mereka mengambil arah baru saat mereka memutuskan untuk bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah yang ambisius di bawah pimpinan Sultan Selim I. Barbarossa dan saudara-saudaranya menyadari bahwa dengan bergabung dengan Kesultanan Utsmaniyah, mereka akan mendapatkan kekuatan dan dukungan yang kuat dan mengejar ambisi mereka. Ini adalah langkah penting yang akan mengubah takdir mereka. Di bawah komando Sultan Selim, Barbarossa memainkan peran kunci dan penaklukan Mesir pada tahun 1517. Penaklukan ini hanya menandai ekspansi Kekaisaran Utsmaniyah ke wilayah Mesir yang strategis, tetapi juga mengukuhkan kedudukan Barbarossa dalam hierarki militer Utsmaniyah. Barbarossa kemudian diangkat sebagai Admiral Armada Utsmaniyah, sebuah posisi yang memberinya kendali atas kekuatan laut Utsmaniyah yang kuat. Di bawah pimpinan Barbarossa, Armada Utsmaniyah menjadi kekuatan yang tak tertandingi di Laut Tengah. Dengan posisinya sebagai Admiral Armada Utsmaniyah, Barbarossa memimpin armada yang kuat dalam berbagai pertempuran laut melawan kekuatan musuh seperti Venesia, Spanyol, dan bangsa-bangsa lainnya yang menguasai Mediterania pada masa itu. Prestasi terbesar Barbarossa adalah penaklukan Tunis pada tahun 1534. Penaklukan ini bukan hanya menunjukkan kekuatan militernya, tetapi juga mengukuhkan kendali Kesultanan Utsmaniyah atas wilayah-wilayah penting di sepanjang pantai Afrika Utara. Namun pengaruh Barbarossa tidak terbatas pada medan perang. Dia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur pesisir, membangun benteng-benteng pertahanan, dan memperkuat perekonomian wilayah-wilayah yang dikuasai Utsmaniyah di Mediterania. Pengaruh Barbarossa dalam sejarah Mediterania masih dapat dirasakan hingga saat ini. Dia adalah sosok yang mengubah dinamika kekuasaan di Laut Tengah dan meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah Mediterania. Seiring berjalannya waktu, Khairuddin Barbarossa telah meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah Mediterania.
Namun seperti semua tokoh bersejarah, akhir hidupnya dan warisannya memiliki sisi yang rumit. Pada tahun 1546, Barbarossa meninggal dunia, meninggalkan warisan yang panjang dan beragam. Dia ingat sebagai seorang bajak laut yang mengerikan panglima laut yang ulung, dan seorang pemimpin militer yang memenangkan banyak pertempuran laut penting untuk Kesultanan Utsmaniyah. Pengaruhnya dalam memperkuat kendali Utsmaniyah atas Mediterania tidak dapat diabaikan, namun juga ada pandangan berbeda tentang tindakannya. Beberapa menganggap Barbarossa sebagai pembela Islam yang berani melawan kekuatan Eropa yang ingin memerangi Utsmaniyah, sementara lain melihatnya sebagai bajak laut yang kejam mencari kekayaan semata. Sekarang pertanyaannya tetap berlanjut, apakah kita harus mengingat Barbarossa sebagai pahlawan yang membela Kesultanan Utsmaniyah atau sebagai penjahat yang menjara laut Mediterania? Mari kita diskusikan dan eksplorasi lebih lanjut ketika kita mengakhiri perjalanan kami melalui kehidupan dan warisan Khairuddin Barbarossa. Tulis di kolom komentar pendapat kalian dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.